Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, salam PPK. Hari ini kita akan mempelajari tematik, materi pembelajaran, wawancara, kegiatan pembelajaran, pengertian wawancara, pertanyaan tertulis dengan kosakata baku, dan kalimat efektif, serta mempelajari kata tanya bersama Ibu Yulita. Kita mulai belajar ya. Kegiatan wawancara adalah komunikasi yang dilakukan antara dua orang atau lebih. Konkretnya, kegiatan wawancara itu ada yang bertanya dan ada yang menjawab. Tujuannya untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya. Kalau seperti itu, berarti pengertian dari wawancara itu apa ya? Iya, jawaban kalian benar. Tepuk salut dari Bu Guru ya. Wawancara merupakan kegiatan tanya-jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Istilah dalam wawancara. Orang yang mewawancarai disebut pewawancara, sedangkan orang yang diwawancarai disebut narasumber. Ada wawancara yang dilakukan kepada beberapa narasumber. Ada pula wawancara yang dilakukan kepada satu narasumber atau disebut wawancara tunggal. Karena tujuan wawancara adalah untuk memperoleh informasi sebanyak-banyaknya yang berasal dari narasumber, maka ada beberapa hal yang dilakukan pewawancara sebelum melakukan wawancara. Kita bahas satu-satu ya. Tentukan topik wawancara terlebih dahulu. Buatlah daftar pertanyaan yang akan diajukan saat wawancara. Dan buatlah janji bersama narasumber. Saat wawancara, lakukan hal-hal berikut. Mulailah pembicaraan dengan sapaan yang ramah dan perkenalan diri. Ajukanlah pertanyaan dengan jelas dan menggunakan bahasa yang santun, serta menggunakan kalimat yang efektif sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Catatlah jawaban yang dijelaskan oleh narasumber. Akhirilah wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Mengapa dalam wawancara harus menggunakan kalimat yang efektif? Ya, tujuannya agar komunikasinya dua arah. Apa kalimat efektif itu? Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Berbicara tentang kalimat efektif yang sesuai dengan kaidah bahasa, maka tidak terlepas dengan kata baku. Kata baku adalah kata yang digunakan sesuai aturan kaidah berbahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya.
Nah, seperti yang dijelaskan di awal tadi, bahwa kegiatan wawancara itu adalah ada yang bertanya dan ada yang menjawab. Maka sebelum berwawancara, siapkan dulu pertanyaannya. Macam-macam kata tanya, ada kata apa, siapa, bagaimana, berapa, kapan, mengapa. Semuanya adalah bagian dari kata tanya. Nanti kita pelajari apa fungsinya ya. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang atau pelaku. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang suatu hal. Kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan jumlah atau harga. Kata tanya berapa juga dapat menanyakan waktu. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu berlangsungnya kejadian atau suatu peristiwa, baik akan, sedang, atau telah terjadi. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan suatu alasan. Bagaimana penjelasannya? Bisa dimengerti kan? Dan pasti semuanya sudah paham. Sekarang, silahkan kerjakan evaluasi ini. Selamat belajar!